شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الميامين. Waba'ad. Yang saya hormati Fadilatul Syekh Dr. Abdul Majid Hakim Ilahi, Al-Asatidah Al-Muhtaramun, para asatidah, Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang nonton lewat YouTube di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita memuji Allah Tuhan yang tidak ada lagi Tuhan melainkan Dia, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, sehingga kita masih bisa memperbaiki kekurangan masa lalu. Kekurangan kita banyak, hanya kita yang tahu. Dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya menuju alam berikutnya. Karena saudara-saudara kita minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang telah berangkat lebih dahulu tidak bisa lagi buka puasa bersama, sahur bersama, tidak bisa lagi sholat bersama, doa bersama. Alam kita dan mereka sudah berbeda. Mereka sudah tiba kepada alam tanggung jawab. Ya, dunia adalah darul amal, la jaza. Jaza pembalasan nanti. Wal barzakh wal akhirah adalah darul jaza. Tidak ada lagi amal. Yang ada adalah pemeriksaan ketat atas iman dan amal soleh kita. Maka dalam kesempatan ini ada baiknya kita doakan. Makanya doa kita tiap hari, Allahumma adkhil ala ahlil qubur as-surur. Kita minta sama Allah tiap habis salat, semoga Allah memasukkan rasa bahagia kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi penghuni alam kubur, alam barzakh. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kali lagi kita masih beruntung, Ramadan 1444 ini kita masih hidup. Mari kita perbaiki di level pribadi-pribadi, individu-individu, fardan-farda, setiap kita. Kemudian di level keluarga. Kalau di level perorangan kan ada muslimin Indonesia ini ada 200 juta lebih. Lalu keluarga mungkin ada 50 juta keluarga muslim Indonesia. Mari kita perbaiki keluarga-keluarga. Lalu dari keluarga-keluarga itu ada yang punya yayasan.
Perbaikilah aktif di yayasan. Kemudian ada lagi yang bikin ormas. Ya, di negeri kita ini ada ratusan ormas. Ya, ormas Islam khususnya dan umumnya ormas-ormas lain. Perbaiki ormas masing-masing. Tempat di mana kumpul beberapa individu atau cukup banyak individu, perbaiki ormas tersebut untuk kita persembahkan. Untuk apa lagi kalau bukan untuk bikin gembira Allah. Ya, bikin gembira Allah, bikin gembira Rasulullah. Karena amal kita dilaporkan pada Rasulullah. Kalau Rasul lihat rapot Muslimin Indonesia merah melulu, korupsi banyak, belum ada yang bisa memperbaiki. Narkoba makin banyak, korban makin jatuh bergelimpangan, belum bisa diatasi dengan baik. Begitu juga pornografi dan lain-lain. Anak yang kurang sopan sama orang tua yang kurang mendidik anak. Ini bikin sedih Rasulullah. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini kita serius ingin bikin gembira, idkhalus surur ke dalam hati junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya diminta untuk berbicara tentang teladan keluarga, keluarga teladan, teladan keluarga, ya, yang ada di kitab suci Al-Quran. Kalau kita buka, kan sangat luas sekali kalau bicara tentang teladan keluarga yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Maka dalam kesempatan hanya beberapa menit ini, saya ingin fokus saja pada 2-3 ayat yang memang berbicara tentang uswah. Ada kata-kata uswah di situ, ya. Dan dua-duanya merujuk kepada yang tiap hari muslimin sholawat, yaitu Muhammad wa ali Muhammad dan Ibrahim dan ali Ibrahim. Ada di dalam surat Al-Mumtahanah, ada di dalam surat Al-Ahzab, mana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini yang pertama, ya, dalam surat Al-Ahzab, di mana Allah tekankan, sungguh kalau mau teladan, ini Allah sudah berikan. Teladan itu ada pada diri Rasulullah. Uswah hasanah. Bagi siapa? Bagi siapa Rasulullah adalah teladan? Bagi orang yang betul-betul mengharap Allah dan hari akhir. Jadi ini pasukan yang berdiri tertib di belakang Rasulullah, manusia-manusia yang tertatih, manusia-manusia yang jatuh bangun mencari teladan yang baik. Inilah jawaban Allah. Sudah lengkap, uswatun hasanah. Tapi bagi orang-orang, hamba-hamba yang betul-betul memang mengharap Allah. Ini tidak mudah. Karena ada orang mendekat Rasulullah, barangkali dia berpikir hitung-hitungan politik. Wah, ini kelihatannya Muhammad bin Abdullah ini masa depannya cemerlang ini. Negara Arab bisa ditaklukkan, Jazirah Arab bisa ditaklukkan. Ini kalkulasi politik. Berarti bukan yarjullah wal yaumal akhir. Dia punya agenda sendiri kalau mengikuti Rasulullah. Atau barangkali ada yang mengatakan, wah, Muhammad bin Abdullah ini pasukannya makin kuat ini. Kalau perang dengan pihak yang kaya, dengan pihak yang kuat dan banyak harta, nanti ada harta rampasan perang, kami jangan sampai ketinggalan. Ayolah ikut Muhammad Rasulullah.
ini tidak ngerti tentang bahwa Muhammad adalah uswatun hasanah. Jadi pasukan Muhammad, prajurit Muhammad, Jaish Muhammad adalah mereka yang man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini baru bisa meneladani Muhammad. Muhammad adalah madrasah terbaik, Rasul paling agung, Nabi paling mulia, Rasul penutup, kekasih Allah, tak tertandingi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia paling agung, teladan utama. Tapi siapa yang punya teropong dan kacamata agar bisa melihat bahwa Muhammad adalah begitu hebat bobotnya? Allah sebutkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Baru bisa. Hanya mereka yang mampu meneladani Rasulullah tanpa pamrih. Makanya kalau ziarah Rasulullah tuh di depan makam suci Rasulullah, semoga kita semua bisa ziarah, amin. Dan di akhirat kita dapat syafaat Rasulullah, amin. Kita bilang di dalam depan kubur suci Rasulullah, ya Allah, saya bersaksi bahwa Nabi engkau ballaghar risalah, telah menyampaikan risalah suci Islam, wa addal amanah, wa nasahal ummah, aqamas salah, wa ataz zakah, wa jahada fi sabilillah haqqal jihad hatta atahul yaqin. Depan makam suci Rasulullah, untuk membangun kesadaran bahwa beliau benar-benar telah menunaikan kewajibannya, telah menegakkan sholat, telah membayar zakat, telah berjuang dengan sebenar-benarnya perjuangan sampai datang hari wafat Rasulullah, hari syahadah Rasulullah. Penyaksian. Artinya, ya Allah, saya hamba yang sedang berziarah kepada kekasih engkau, ingin meneladani beliau. Jadi tema yang diberikan pada saya tentang teladan keluarga. Kita keluarga-keluarga Islam yang ada lebih kurang, sebutlah 50 juta keluarga Islam di Indonesia. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Ahlul Bait, ada dari Salafi, ada dari apalagi organisasi FPI, ada dari organisasi Persis, Al-Irsyad, Al-Wasliyah dan lain-lain. Kira-kira ada juga dari yang nggak pakai organisasi, keluarga Muslim saja, lebih kurang 50 juta lah, suami istri dan anak 2, 4 kali 50 juta, 200 juta, ya toh. Jadi kalau keluarga-keluarga ini mau melahirkan kegemilangan, mau mengawal NKRI, mau betul-betul melihat bahwa negeri ini betul-betul makin mendekat pada Tuhan, bahwa negeri ini betul-betul serius mau menegakkan prinsip adil dan beradab, bahwa negeri ini betul-betul ingin kita dorong kepada arah persatuan yang kokoh, bahwa negeri ini betul-betul ingin melahirkan putra bangsa yang punya hikmah bijaksana yang tinggi, bahwa negeri ini betul-betul ingin melihat keadilan sosial bukan dalam teoritis, tapi praksis nyata, real, konkret ada. Semua masyarakat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka teladannya yang utama siapa lagi? Uswah hasanah, sesuai dengan surat Al-Ahzab tadi, bahwa Allah menekankan laqad kana. Dalam bahasa Arab kalau ada disebut kana sudah cukup. Tapi kalau Allah tambahin laqad kana, itu kita mesti lebih tengok. Ada apa ya? Allah bicara apa ya? Allah berfirman apa ya? Kok pakai laqad kana? Oh, Allah lagi mau menyatakan bahwa uswatun hasanah betul-betul ada pada diri Rasulullah. Salawat.
Begitulah Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, karena itu diabadikan. Dalam surat Al-Mumtahanah juga sama. Laqad kana lakum fihim, yani fi Ibrahim, fi atba' Ibrahim al-mu'minin. Ada apa ya Allah? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kemudian berwilayah. Kemudian yakin bahwa yang maha kaya, maha terpuji hanyalah Allah. Allah. Garis itu harus kita ikuti betul-betul. Seperti jarum dengan benang. Serius kita ikuti. Waman yatawalla. Jadi prajurit Rasulullah, prajurit Ibrahim, prajurit Muhammad, ya alaihimussalam ini adalah bukan penduduk bumi yang luar biasa. Penduduk bumi yang elitnya penduduk bumi itu siapa? Kalau ada 7 miliar manusia sekarang, masuk ke 8 miliar. Siapa dari 8 miliar yang VIP? Siapa yang elitnya? Yang elitnya adalah orang-orang yang yarjullaha wal yaumal akhir dan betul-betul menjadikan Muhammad dan Ibrahim sebagai uswah hasan. Ini. Karena hanya mereka lah yang akan bisa merealisasi keinginan Allah yang maha luhur yang sampai hari ini masih tertunda-tunda terus. Kekayaan Allah, al-ma'adin wal tharawat, al-zahab wal fiddah, kekayaan di perut bumi, emas, perak, intan, berlian, permata, batu bara, timah, aluminium dan lain-lain semuanya itu dikuasai oleh sedikit orang. Bukan ini tujuan Allah membuat kekayaan itu semuanya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, seluruh nabi ditugaskan sama Allah agar supaya manusia menegakkan keadilan. Poin penting itu. Dan keadilan yang ingin yang Allah harapkan ditegakkan oleh hamba-hamba beriman, bernasib seperti menegakkan benang basah, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Tetapi Nabi Muhammad pastikan sebagai nabi terakhir bahwa keadilan itu akan tegak di zaman cucu saya. Namanya sama dengan saya, Muhammad. Julukannya Al-Mahdi. Nabi Muhammad Al-Hadi, Al-Amin, As-Sadiq. Cucunya juga Muhammad Al-Mahdi, Al-Hadi. Yang akan apa ya Rasulullah? Yang akan seperti Al-Quran sebutkan. Liyaquman nasu bil qis, supaya manusia menegakkan keadilan. Dan di ayat itu disebutkan setelah penegakan keadilan Allah berbicara tentang besi, al-hadid, yang kokoh, yang kuat. Artinya diharapkan mereka-mereka yang mau menegakkan keadilan tidak boleh sekedar ibadah biasa-biasa saja. Selama ibadah hanya masih mengharapkan pahala dan pulang. Sholat hanya mau pahala. Puasa hanya mau pahala biar dapat sorga. Zakat dan humus hanya mau cari pahala. Pergi haji hanya mau cari pahala. Maka sulit diharapkan untuk menegakkan keadilan dan jadi prajurit Rasulullah. Jadi prajurit Ibrahim. Jadi prajurit Imam Mahdi. Sulit. Karena pikirannya hanya pahala. Selama muslimin, mukminin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat hanya mengharapkan semoga dijauhkan dari api neraka. Takut ini agar tidak masuk neraka. Kerjakan perintah-perintah Allah agar tidak masuk neraka. Menjauhi larangan-larangan Allah agar tidak masuk neraka. Maka muslimin seperti ini adalah orang-orang baik. Tapi untuk menegakkan keadilan
diperlukan syarat-syarat yang lebih dari itu. Kader-kader yang handal, yang punya ruhut tadhiyah, jiwa pengorbanan. Ibrahim alaihissalam telah membuktikan, sebagai uswah hasanah telah membuktikan. Dia lahir alaihissalam di Irak, Babylon, sekarang Irak, yang kemarin dikunjungi oleh Paus Vatikan, setelah bertemu ulama besar Muslim Syiah, Sayyid Ali Sistani hafizahullah. Ibrahim, ayat uswatun hasanah cuma 2 dalam Al-Quran. 1 buat Ibrahim dan pengikutnya, 2 buat Muhammad dan pengikutnya. Salawat. Mau cari teladan di mana? La fi Amerika wala fi Eropa, la fi Timur wala fi Barat. Uswatun hasanah ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Ibrahim dan pengikutnya yang setia. Yang kedua adalah Muhammad dan pengikutnya yang setia. Itu aja uswatun hasanah. Inilah yang bisa diharapkan untuk penegakan keadilan. Inilah teladan keluarga utama. Kita sebagai keluarga Islam ikuti 2 keluarga itu. Karena dalam salawat kita tiap hari menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ini Allah, panggil Allah. Artinya apa? Kita mesti punya ma'rifah dulu. Sebelum panggil Allah, punya ma'rifah dulu. Siapa yang kita panggil? Yang kita panggil Allah. Harus ada tafakkur, kontemplasi, perenungan, pemikiran mendalam, pelajaran yang luas tentang Allah, ma'rifatullah, supaya waktu kita panggil Allahumma, kita paham siapa yang kita panggil. Salli ala Muhammad, kita mesti tahu siapa Muhammad. Wa ala ali Muhammad, kita mesti tahu siapa keluarga Muhammad. Bukan sekedar dapat pahala 10 dan keluar keburukan 10, tapi ma'rifat Allah, Rasulullah, dan keluarga Rasulullah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau sampaikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran Allah bicara tentang uswatun hasanah kepada 2 hambanya yang sangat agung ini. Dalam surat Al-Ahzab Nabi Muhammad, dan dalam surat Al-Mumtahanah yaitu Nabi Ibrahim. Lalu tentang masalah cerita-cerita di dalam Al-Quran adalah bukan hal dongeng biasa. Ini adalah kisah-kisah real, nyata, konkret, ada. Teladan-teladan hebat. Terlalu banyak kalau kita mau urai. Saya urai aja misalnya sedikit tentang masalah sampai ada jadi Ali Imran. Itu teladan Imran, bagaimana dia jadi keluarga keteladanan. Cerita terbaik, cerita baik, cerita baik, cerita baik, cerita baik. Ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ahsanal qasas. Ya. Wa qasasna. Allah berkata dalam Al-Quran, Allah berfirman, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami Allah menceritakan kepada engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya, itu kekasih Allah. Apa yang Allah katakan? Ahsanal qasas. Cerita terbaik, sejarah terbaik tentang Yusuf. Dari mulai mimpi, ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Anak masih kecil, mimpinya sudah hebat luar biasa. Dan bagaimana kemudian menceritakan mimpi ini nggak boleh pada sembarang orang, nggak pada sembarang telinga. Dia tahu yang paling punya bobot abahnya sendiri, yaitu Nabi Yakub. Dia cerita, ya Abah, aku mimpi tadi malam
melihat 11 bintang, matahari, bulan tunduk kepadaku, sujud kepadaku, hormat padaku. Abahnya sebagai nabi besar, dia bilang, ya bunai, jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Ini pelajaran tinggi, bahwa tidak boleh sembarang orang kita ceritakan tentang nikmat. Karena alih-alih dia ikut bersyukur, alih-alih dia ikut memelihara, alih-alih dia ikut menjaga dan mengembangkan, malah dia ingin matikan. Terbukti, bukan ada di luar rumah, di dalam rumah, kakak sendiri, abang sendiri mencelakakan Yusuf, buang di sumur. Sampai ada yang beli, sampai datang ke rumah pejabat, sampai difitnah oleh istrinya, sampai sabar di penjara, sampai takwil mimpi, sampai jadi penguasa, sampai datang keluarga, sampai rekayasa tertentu agar bertemu lebih lama kepada adiknya sendiri. Ahsanal qasas, cerita terbaik Allah sampaikan. Ya, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Begitu saudara-saudaraku. Ya, nah ini yang bisa saya sampaikan. Lalu selanjutnya di bagian terakhir, saya ingin tekankan bukan sekedar bicara tentang masalah keluarga teladan atau teladan keluarga Islam yang ada di dalam Al-Quran yang tadi saya sudah sebutkan. Karena ini adalah tema yang luas sekali, ya. Itu hanya mengambil beberapa contoh. Nah, kita sebagai muslimin Indonesia pada umumnya dan khususnya kepada para pencinta Ahlul Bait, saya katakan khususnya tanpa bermaksud untuk mengatakan, karena ini kemungkinan juga acara kita ditonton oleh sebagian saudara-saudara kita. Ada mungkin ikhwan, akhwat dari NU, ikhwan, akhwat dari Muhammadiyah, karena saya sebar, biar nonton ya. Saya mengatakan bahwa khususnya pencinta Ahlul Bait, bukan teman-teman Ahlus Sunnah tidak cinta Ahlul Bait. Saya justru ingin mengetuk perasaan mereka, agar supaya lebih serius tentang Ahlul Bait. NU dan Muhammadiyah punya tokoh yang mereka sering sebut-sebut tokoh tersebut. Hampir tiap hari sebagai tokoh yang diidolakan mereka sebut-sebut. Saya suka cemburu kalau dua pimpinan pemuda sorga justru jarang disebut. Pimpinan pemuda sorga masuk dalam solawat tapi jarang disebut, karena itu banyak orang tidak tahu dua pimpinan pemuda sorga, padahal dua pimpinan pemuda sorga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kita menyebutnya Imam Hasan, Imam Husain, agar supaya mereka lebih serius lagi. Imam Hasan perjuangannya penuh dengan tuntunan yang kalau kita ikuti akan menuntun kita kepada surga, karena beliaulah pimpinan pemuda surga, bukan dongeng. Sayyidina Hasan lambangnya putih, kata Cak Nur, sebagai tanda kesiapan rekonsiliasi dengan siapa saja, kesiapan ukhuwah dengan siapa saja. Yang penting tercipta ukhuwah, tercipta kehidupan yang harmonis, harmoni kehidupan. Imam Hasan cucu Rasulullah, pimpinan pemuda sorga, bersama adiknya Imam Husain yang dilambangkan sebagai merah, keberanian melawan para penjahat yang mengancam bangsa dan negara dimanapun. Merah adalah lambang keberanian, lambang syaja'ah untuk melawan orang-orang zalim yang ingin merusak kehidupan manusia. Mereka yang serakah, yang zalim, yang ingin memecah belah anak bangsa. Imam Husain punya keberanian yang kalau diikuti, cita-cita luhur kemerdekaan bisa kita kawal. Sekarang cita-cita luhur kemerdekaan hanya dibaca tiap hari. Betapa luhurnya, betapa hebatnya cita-cita luhur kemerdekaan yang terekam dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita hanya baca. Barusan ada beberapa wartawan di depan. Saya katakan, apa kita mau begini terus tiap hari?
Kita punya teladan hebat. Masa sekedar mau baca berita tentang adanya beberapa pejabat yang dikoyak topengnya, kedoknya, bahwa ini koruptor, ini merusak bangsa dan negara, orang-orang ini merusak cita-cita kemerdekaan. Masa kita sekedar membaca? Tokoh-tokoh bangsa seperti Buya Syafi'i Ma'arif baru saja belum lama meninggal dunia. Padahal waktu hidupnya udah ribuan kali teriak. Beliau maksudkan, saya teriak, kalian bergerak, jangan diam saja. Profesor Ajumazi Azra yang belum saja meninggal, ribuan kali teriak tentang bahaya ini, bahaya itu, yang mengancam kehidupan bangsa dan negara. Beliau maksudkan bukan sekedar kalian baca, kalian diskusikan. Keluarga teladan ada padamu Ibrahim alaihissalam dan Muhammad Rasulullah. Salawat. Lihatlah, Imam Hasan telah berkorban. Imam Hussein mengatakan, aku keluar rumah, keluar dari Madinah ke Mekah, sampai ke Karbala, sampai menemui syahadah. Abadi ceritanya sampai hari ini. Ini keluarga teladan. Mau cari kemana? Teladan, wahai muslimun. Sunnatan wa syiah. Baik sunni maupun syiah. Tarekat, sufi, dan lain-lain. Teladan utama ada pada keluarga Muhammad wa ali Muhammad. Ini Hasan Hussein alaihi wassalam. Miftahul barakah. Ada di situ. Dia telah memberikan contoh bagaimana melawan, membendung, menahan laju kemungkaran. Memberikan kesadaran kepada manusia. Innani lam akhruj ashiran wala batira wala mufsidan wala zalima walakinnani kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Ada keluarga teladan lebih dari ini? Tidak ada. Kata Imam Musa As-Sadr yang sampai sekarang belum ketahuan nasibnya, apa masih hidup atau sudah syahid meninggal, yang diculik di Libya pada tahun 78 kalau tidak salah. Apa beliau katakan? Kita tidak mungkin bisa bersama Al-Husain secara fisik. Secara fisik, badan, jasmani, tidak mungkin bisa lagi bersama Al-Husain. Tapi kita bisa bersama Al-Husain secara cita-cita, secara moralitas, secara ajaran, secara hidup yang luhur. Bisa. Simbol itu masih hidup sampai sekarang. Nahnu ma'aka ya Aba Abdullah. Kami bersama engkau wahai Aba Abdullah. Tidak bisa secara fisik. Tapi kalau nahnu ma'aka ya Aba Abdullah fi khutuwatika, dalam langkah-langkahmu, dalam cita-citamu ya Aba Abdullah, bisa. Jadi saudara, bapak ibu yang saya cintai, kita muslimin Indonesia, saya ingin ketuk sekali lagi, kita ini potensi dahsyat, luar biasa. Musuh tahu, Amerika sangat tahu, Zionis sangat tahu, bahwa muslimin Indonesia sangat potensial jadi hamba-hamba Tuhan yang hebat. Karena kita merdeka bukan dengan hadiah, kita merdeka dengan perlawanan, dengan muqawamah, dengan nahdah. Seperti saudara kita namain organisasinya Nahdlatul Ulama, mengharapkan ulama bangkit, umat bangkit. Saudara-saudara kita menamakan organisasinya Muhammadiyah agar menjadi organisasi teladan. Alhamdulillah. Musuh tahu, a'daul Islam tahu. Karena itu mereka tebar racun tiap hari. Lebih dari 10 televisi ditebar di Indonesia agar supaya putra-putri bangsa tidak tahu teladan utama, hidup dan lalai, jatuh ke pangkuan narkoba, jatuh ke pangkuan pornografi. Nanti pada gilirannya sebagian yang jadi sarjana sekalipun jatuh
ke dalam hawa nafsu korupsi. Ini yang diharapkan dan banyak cukup berhasil musuh-musuh itu. Putra-putri bangsa yang cengeng, dapat problem sedikit sudah nangis, cengeng. Padahal bagi orang besar persoalan besar nampak biasa-biasa saja. Tapi di mata orang kecil, hasil rekayasa televisi-televisi yang merusak itu, hasil budaya-budaya yang destruktif itu, persoalan kecil di mata orang kecil sudah seperti besar. Nangis, cengeng, cepat nyerah. Merasa tidak punya jalan lagi, jalan keluar. Nah, ini kita harus bangkit. ABI harus bangkit. IJABI harus bangkit. NU Muhammadiyah harus bangkit. Teman-teman kebangsaan nasionalis harus bangkit. Istilahnya kalau di negeri Arab, al-mu'minun wal masihiyun, orang Islam dan teman-teman Kristen, wasyurafa, dan warga negara yang mulia. Agamanya apa saja. Syurafa bisa lahir dari Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Apalagi dari kita orang Islam, punya teladan Ibrahim dan Muhammad dan keluarga beliau-beliau itu alaihimussalam. Tidak pantas Indonesia disebut negeri dengan korupsi terbesar, negeri dengan pornografi terbesar setelah Rusia, setelah apa lagi namanya tuh di Eropa sana itu, negeri porno, ya toh. Nggak pantas Indonesia jadi negeri dengan bandar narkoba, ada polisinya yang ikut jadi bandar narkoba, jenderal lagi bintang 2, dan membongkar lagi. Bukan hanya saya yang kerjakan ini, teman-teman saya juga kecipratan. Ini alumni Ramadan harus bangkit. Alumni Ramadan tidak boleh tidur. Kata Said Hasan Nasrullah, Ramadan bukan syahr tarfih. Ramadan bukan bulan istirahat. Ramadan bukan bulan berleha-leha. Ramadan adalah bulan qiyam, bulan qiraah, bulan jihad, bulan berusaha, bulan sungguh-sungguh, bulan melatih diri, bulan mendidik diri. Ini Ramadan. Ramadan Al-Hasan wal Husain sebagai keluarga teladan. 1444 bukan Ramadan biasa. Persiapan untuk menyambut kedatangan Imam Zaman. Waktunya memang kita tidak tahu. Tetapi saya ingin tekankan, hasil teladan-teladan utama kita itu, Muhammad wa ali Muhammad, Ibrahim wa ali Ibrahim, dan yang lain-lain, Nuh, Musa, Isa, wal anbiya wal mursalin alaihimussalam, sekarang telah terbentuk di Timur Tengah. Front Wong Soleh yang kuat, yang tidak mungkin bisa diam melihat Israel, sang penjajah yang mau main bola di negeri kita. Enak aja, Bung Karno udah nggak kasih. Kita mesti ikut almarhum Bung Karno. Tidak boleh, masih menjajah. Selama Palestina masih dijajah, selama apa kata Bung Karno itu? Selama Israel Zionis masih menjajah Palestina, kami pastikan kami bangsa Indonesia terus berdampingan dengan bangsa Palestina. Allahu Akbar. Salawat. Nah, ini Muslim Indonesia hebat-hebat. Ya, begitu. Jadi Ramadan bukan bulan istirahat. Saya udah siapkan di rumah buku-buku Ramadan, buku bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya baca lagi. Yang udah saya baca lagi. Banyak buku. Ada lagi yang saya beli, saya kasih hadiah. Beli buku Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhsin Quraati. Ramadan sangat hebat. Mungkin di sini ada. Yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah, keren, luar biasa. Yang ditulis oleh Kang Jalal, luar biasa.
Semuanya didahului dengan khutbah Rasulullah tentang Ramadan. Karena sekali lagi, orang mau menjadikan Rasulullah dan keluarganya, Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai uswatun hasanah, teladan utama, modalnya harus wara. Tidak bisa kalau tidak wara. Yarjullah wal yawmal akhir. Harus wara. Dan pidato Rasulullah, khutbah Rasulullah dalam menyambut Ramadan, di akhir khutbah apa yang tanya? Imam Ali bertanya, amal terbaik apa ya Rasulullah yang mesti kami lakukan? Kata Rasulullah, ya Abul Hasan, bahwa yang terbaik yang harus kamu lakukan dan umat saya yang lain adalah alwara an maharin, anil maharim. Sikap wara, hati-hati makan, hati-hati minum, hati-hati berpakaian, hati-hati cari uang, hati-hati bertutur kata, hati-hati bergaul. Ini orang wara inilah semuanya perhitungannya Allah. Takut jatuh ke dosa, baru yang begini bisa jadi prajurit Imam Mahdi. Mari sama-sama kita berdoa. Keluarkan suaranya. Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kalau ini kita lakukan, NU lakukan ini, Muhammadiyah lakukan ini, FPI, Al-Irsyad, Persis, Al-Wasliyah, dan yang lain-lain lakukan ini, siap-siap menyambut Imam Mahdi, maka keuntungannya dua. Satu, kalau Imam Mahdi datang, kita muslimin Indonesia sudah siap. Kalau belum datang, kita akan menjadi benteng NKRI. Siapa mau merusak cita-cita luhur kemerdekaan, kita yang akan tampil. Allahu Akbar. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih. Minta maaf atas kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.